Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali kita bertemu pada pagi yang indah ini dalam sarapan rohani di Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Ningiang Abian Basi, Sabtu 19 November 2022. Saya berharap kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan sukacita yang besar. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami menaikkan segala puji dan syukur oleh karena penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama seluruh umat-Mu pada saat ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami akan bersama-sama melakukan pekerjaan dan kegiatan rutin kami dalam kehidupan kami hendak mendahuluinya dengan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Siapkanlah hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga apa yang hendak kami baca, kami dengarkan, semuanya berasal hanya daripada-Mu Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati dan urapi hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga apa yang hendak hamba-Mu sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menuntun kita terambil dari Yesaya 62 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. 1 Petrus 1 ayat 3a yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang boleh saya ambil dalam renungan hari ini, diselamatkan agar memiliki hidup baru. Baru-baru ini di Bali, khususnya di daerah Jembrano, terkena bencana banjir bandang yang sampai mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Bahkan jauh sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia juga mengalami musibah atau bencana yang sama. Dalam hal ini, pemerintah atau aparat terkait pasti turun tangan dan mengkomando
Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengevakuasi korban yang kemungkinan masih terjebak oleh karena bencana tersebut. Namun pernah tidak kita bertanya, untuk apa sebenarnya korban itu diselamatkan? Apalagi yang menyelamatkan juga beresiko kehilangan nyawanya. Dan mengapa hal itu harus dilakukan? Pertanyaan di atas hendaklah kita arahkan pada dua firman Tuhan yang diberikan bagi kita hari ini dari kitab Nabi Yesaya dan surat Rasul Petrus. Dalam kitab Nabi Yesaya dijelaskan mengenai pekerjaan Allah bagi umat pilihannya, yakni keselamatan bagi mereka. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sering meninggalkan Tuhan, bahkan bangsa yang sering kali tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Tetapi kepada mereka dijanjikan keselamatan, kepada mereka dijanjikan sukacita, dan bahkan keselamatan itu sudah datang atau sudah tersedia bagi mereka. Jika direnungkan, mengapa hal itu harus Allah lakukan? Bukankah lebih baik menghukum mereka atau membinasakan mereka saja? Di sanalah kita melihat alasan Allah, yakni karena Allah itu adalah Allah yang kasih dan Maha Pengampun. Sekalipun bangsa itu seringkali meninggalkannya, tetapi janji Allah kepada mereka tetap Allah pegang, bahwasanya Allah akan senantiasa mengasihi mereka asalkan mereka mau bertobat. Tetapi apakah sesederhana itu? Tentu tidak. Lalu untuk apa Allah menyelamatkan mereka? Itulah yang dijelaskan Rasul Petrus dalam suratnya. Hal yang pertama yang menjadi penyelamat bagi mereka adalah Allah sendiri di dalam rupa Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, tujuan mereka diselamatkan yaitu agar mereka hidup baru. Hidup baru adalah hidup yang berpatokan pada Kristus dan bukan seperti keadaan yang lama, yang berdosa dan sering meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka hidup di dalam hukum Allah, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Untuk itulah mereka diselamatkan, agar mereka dibaharui dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari,
terkasih, kita sering berucap bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Namun sudahkah kita mengetahui bahwa tujuan Allah menyelamatkan kita adalah agar kita menunjukkan bahwa kita telah hidup baru? Adakah kita telah hidup berpadanan dan berpatokan pada Kristus? Sudahkah kita menjalankan perintah yang terutama dan utama dari Kristus? Mari renungkan firman ini. Jika kita telah melakukannya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetapi jika belum, ketahuilah dan sadarilah bahwa Allah menyelamatkan kita agar kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas firman yang sudah boleh Bapa berikan untuk kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman yang sudah boleh kami dengarkan akan selalu menjadikan firman itu patokan dan sandaran di dalam kami melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami Bapa. Pada saat ini kami akan memulai segala tugas dan kewajiban kami untuk kami boleh kerjakan di dalam tugas-tugas kami Bapa. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang bekerja, Engkau yang melindungi dan menjaga kami kemanapun kami melangkah. Sehingga semua yang akan kami kerjakan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Inilah doa kami Bapa. Inilah pengharapan kami Bapa. Yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi suluh dan pedoman kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.